asluhu tegese asale agama Pagwamati maka utawi dek agama laisa illa iku arakana ora iya koa iku angin biha kalang salat kama annal baita kaya oleh riwayat annal baita satune umat la yaqumu iku orang harus dia baik illa ala umurihi angin atas tihane wae dia maka dia udah salat tahqiqun iku nganyatakaken lil ubudiyyah kedua sifat ibadah wa adaun lil ubudiyyah kedua sifat abid wa adaun lan ngakani li haqqi ubudiyyah kedua hak bangsa pangeran wa jami'ul ibadat lan utai sakabeh ibadah wasailun iku pirang-pirang wasail penangkaran ini tak kisarriha jadi nganyatakaken sirine salat wasumtu lan utama afdalu iku utama kala nandika Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sumtu arfa'ul ibadati utai menang iku luhur yang ibadah rahu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ai sukutu tegese utai menang amma saking barang yang kamu kan orang manfaat ya barang ini dalam masalah agama wa dunya dan dunya watar kurwati lan nolak dan ninggal nolak alaman atase wong atani atada kang biasaaken ieu sewa min arfa'i anwa ibadah iku saking luhur pirang-pirang warna ibadah wa in aktaral khataya maka satune akeh pirang-pirang kesalahan minal lisani iku saking lisan amma idza kana lisan khalian anapun tatkala sapa manusia khalian iku kang sepi aninnas saking manusia para yakunu sukutu maka orang ana apa manangis lisan min ibadati iku saking ibadah wasodaqatu lan utawi sodaqatu fi'u iku mateni iya sodaqah ghabar rabbi ing bendone panganan wasumtu lan utai mangan afdalu iku luwih utama kala nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam asumtu zainul alimi utai mangan iku papes lil alimi kade wong alim wasitrun lil jahilan tutup kade wong bodoh as-sumtu tawi menang sayyidul akhlaq iku rajane pirang-pirang akhlak wasumtu hikam menang utama hikamu iku kang akeh paera wa qalilun dan iku sedikit fa'iluhu utawi wong kang digawe sumtu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat nikmat hidayah dan pertolongan Allah kita semua pagi hari ini bisa kembali berkumpul bermajlis di masjid Darul Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah atau sabab musabab turunnya ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat
syafa'atul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah seperti biasa kita bersama-sama belajar, saling mengingatkan, yang membaca, ibu mendengar, kemudian mudah-mudahan untuk pelaksanaannya kita sama-sama saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ul Qur'an munawwaru binurillah. Orang yang baca Al-Qur'an, wajah dan hatinya akan disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca hadis Nabi, wajah dan hatinya akan disinari oleh cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah repot nih kalau masuk SKTP. Enggak kagok ngomongnya. Bisa kumaha gitu ya, ada yang mahal. Tahu ayah-ayah orang mahal. Mesin. Nggak tahu, mungkin kalau ada yang salah ketahuan kan gitu. Terus kalau mana yang sudah disampaikan, mana yang belum ketahuan gitu. Nah, ya Bu ya. Ampura punya itu bukan mau saya ya. Baiklah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini al-maqalatus tasi'ah. Yang dibaca tadi apa, yang dibahas apa, sepertinya yang saya baca tadi sudah pernah dibahas, makanya bahas yang lainnya juga. Yang saya baca tadi barusan hadis Nabi tentang sholat, ya, tentang sholat, tentang keutamaan dia, tentang keutamaan sedekah. Udah belum kira-kira Bu? Atau udah ibu-ibu sama sekali nggak ada yang ngangkut ya? Lupa. Udah bahas itu ya. Kalau sudah nggak apa-apa, nggak ada salahnya, ya udah supaya makin paham gitu. Pertama hanya sebatas mendengar, penjelasan kedua mudah-mudahan paham, penjelasan berikutnya mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ciri daripada ahli ilmu itu berapa kali pun ilmu itu disampaikan dia tidak bosan. Itu ciri ahli ilmu. Tapi kalau ciri bukan ahli ilmu atau tukang nyari ilmu doang, tapi bukan ahli ilmu, ya udah pernah dengar ilmu dibahas lagi, kamu nggak pernah ya kamu pernah. Nah itu mah bukan ahli ilmu. Mau 1000 kali pun diulang tetap senang dengerin ilmu itu. Itu ciri ahli. Ibu-ibu gitu nggak? Waktu sekolah dulu gimana waktu sekolah? Nggak pernah ya mama. Harus belajar ya. Bukan ahli ilmu soalnya. Nah, makanya di pondok tuh ada pondok-pondok tertentu, pesantren tertentu itu spesial apa? Ada spesialisasinya masing-masing. Ada pondok fikih, ada pondok alat, ada pondok hadis, ada pondok tafsir. Jadi kita fikih misalnya, kita fikih diantaranya kita Fathul Mu'in. Kalau yang anaknya ada 4 jilid itu setiap tahun berulang terus beberapa kali. Enggak bosan enggak, supaya apa? Paham, supaya melotot gitu. Kalau sering-sering diulang, kayak gitu ya Bu ya. Ibu terkadang kan pernah ketemu orang baru sekali doang, mau ketemu lagi beberapa bulan ke depan lupa ya. Tapi kamu kalau sama suami lupa nggak Bu? Enggak. Setiap hari ketemu ya, setiap hari ketemu. Sama selalu di hati kata Pak. Ya. Apalagi nasi uangnya gede, bukan di hati lagi, di jantung ya. Selalu di hati. Ya. Suaminya selalu di hati, pulusnya selalu dinanti ya buat dasar buat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu
As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Gitu. Tiangnya agama, yang namanya tiang itu keberadaannya itu sangat urgent, sangat penting. Contoh ini bangunan, misalnya Ibu Ason, rumah Ibu Ason nggak ada tiang, kira-kira bisa berdiri nggak Bu? Nggak bisa. Ibarat tubuh, sholat itu kayak tulang. Ibu Penti kalau nggak ada tulang bisa berdiri nggak? Orang-orang ngelepoi ya. Daging sama kulit aja nggak ada tulang, nggak akan mungkin bisa. Sedangkan tauhid atau akidah itu fondasi. Nah, semua penting. Kira-kira Ibu, ini bangunan kalau nggak ada fondasi, tiang aja langsung bisa berdiri nggak? Nah, Ibu-ibu ya, sama. Tiang penting, fondasi penting. Fondasi daripada tiang daripada agama adalah sholat, fondasinya adalah akidah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Jadi tauhid yang benar, ya, akidahnya benar, keimanannya harus benar, ya Bu ya, harus belajar tauhid yang benar. Kalau mau belajar tauhid, Bu, di masjid kita ada waktu khusus mempelajari tauhid, ya, supaya iman kita benar. Minta tolongnya kalau ada masalah benar-benar ke Allah, ya Bu ya, keyakinannya benar-benar ke Allah. Biasanya malam Sabtu, kalau nggak bisa malam Minggu, nanti malam insya Allah ada. Jadi nggak hanya untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu ada waktu juga boleh datang, ya Bu ya, khusus ngebahas tauhid. Harusnya kalau lagi di masuk TV nggak boleh ada drama. Harusnya kan gitu ya. Nah itu, jadi malam Sabtu, kalau malam Sabtu Kiai nggak bisa, ntar malam nih, malam Minggu. Saya juga masih butuh ilmu itu ya. Ilmu itu sudah langka, penjelasannya memang butuh ahlinya. Dari Haji Tohiri dari Tunjung Teja, gitu ya. Untuk ngebahas tauhid, memperbaiki keimanan pada Allah, la ilaha illallah. Jadi tafsiran penjelasan dari la ilaha illallah itu, ya, ada 4. La ilaha, tidak ada Tuhan yang ada illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar ada kecuali itu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang nyembah Tuhan selain Allah, berarti bukan nyembah Tuhan, tapi nyembah hantu, ya. Berarti nyembah hantu. Lihat sholatnya mah ke Allah, tapi giliran mas punya masalah datang ke dukun. Punya masalah sama Bu Ana, nyantet Bu Ana disantet. Masukin duit ke dalam perut, beda. Orang mah ngirim paku, ini ngirim duit. Nyantet. Ini percaya. Tuh. Nah, jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Yang ada itu cuma Allah, selain Allah tidak ada. Ya, langit tidak ada, bumi tidak ada, matahari tidak, surga neraka tidak ada, mulia nggak ada, mau buat nama nggak ada. Semua selain Allah, kulusi Allah. Semua selain Allah tidak ada, cuma diadakan oleh Allah, gitu ya Bu. Kita tadinya tidak ada dan nanti nggak ada, gitu. Kalau Allah, ya, tidak ada awal, tidak ada akhir. La ilaha illallah. Jadi gitu ya, kita ada di alam dunia ini, mau kita apa mau Allah, Bu? Bu Ana nih mau lahir ke alam dunia, maunya Bu Ana atau maunya Allah? Maunya Allah. Bu
Bu Ana jadi adiknya Bulia, maunya Bu Ana atau maunya Allah? Maunya Allah, aslinya mah nggak mau. Gitu ya. Jadi adiknya Bulia, ya lu tangan baik. Bohong. Bercanda, nggak tahu semua kartu yang nggak tahu, bercanda doang. Ya ulang nyeri hatinya Bu. Nah, bercanda doang. Ya Ustaz, kita dulu ada yang salah. Tapi lah ayah Bu nanti belajar Bu salawatan. Salawatannya kayak orang racun. Ya Bu. Jadi yang ada cuma Allah, selain Allah tidak ada. Nah itu tauhid rada-rada butuh konsentrasi, itu apa namanya, butuh berpikir. Kemudian ya tadi tidak ada yang ada kecuali Allah. Kemudian yang selanjutnya la ma'buda illallah, tafsiran dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Jadi kalau ada orang nyembah selain Allah berarti bukan nyembah Tuhan tapi nyembah hantu. Gitu, nyembah hantu. Kok nyembah patung berarti nyembah hantu, nyembah berhala berarti nyembah hantu. Gitu. Terus masuk datang ke kuburan ini. Bu, anak punya hajat, jarah minta kuburan itu sama aja nyembah hantu. Gak boleh. Maka makluba ilallah, tidak ada tempat yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Itu la maksuda ilallah, tidak ada tempat yang dituju kecuali Allah. Yang kita tuju hanya Allah. Kita ibadah hanya karena Allah, ngaji karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Gitu. Kalau kita kan beda, bukan karena Allah, sedekah supaya lancar rezeki. Nah, ada yang begitu Bu, sedekah supaya lancar rezeki, puasa supaya lancar bisnisnya. Itu. Ada yang begitu. Kemudian baca waqiah supaya apa, rezekinya ngalir terus. Itu bukan karena Allah, ya, karena tujuan irodanya karena dunia. Boleh nggak? Boleh saja, boleh. Tapi itu tingkat keimanan yang paling bawah itu, ya Bu ya. Kalau tingkat keimanan itu kan ada tingkatannya. Yang pertama tadi itu iman yang paling bawah, kayak kita baca waqiah supaya menghindari kefakiran, lancar rezeki, warungnya supaya banyak pembeli. Itu kita itu baca waqiah. Sholat duha supaya lancar rezeki, sholat tahajud supaya naik pangkat. Itu kita nggak masalah, boleh minta, karena sama aja minta tolong ke Allah, cuma wasilahnya seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua, iman yang kedua, sholatlah kata beliau siang neraka, ya. Sedekahlah supaya masuk surga. Masa bodoh nih baca waqiah, mau kaya mau miskin, yang penting misalnya saya nggak masuk neraka. Mau kaya miskin mau masa bodoh, yang penting saya nggak masuk neraka. Saya sholatlah, masa bodoh saya mau kaya mau miskin, saya nggak peduli, yang penting saya sholat supaya masuk surga. Itu tingkatan yang berikutnya. Yang paling tinggi nih keimanannya nih buana ini mah buana, ya. Amin ya rabbal. Kata Bu ya mau mungkin. Yang paling tinggi nih, ya, masa bodoh saya mau masuk neraka, mau masuk surga, mau miskin mau kaya, yang penting saya sholat karena saya cinta Allah. Gitu ya. Saya bodohnya karena cinta Allah. Saya pengen dapat ridha Allah, mau masuk surga, monggo, mau masuk neraka enggak masalah, yang penting saya dapat ridha Allah. Jadi ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi yang namanya manusia kalau udah dapat ridha Allah nggak mungkin masuk neraka. Seandainya masuk neraka nggak ngerasain panas sedikit pun. Ya Bu ya. Contoh malaikat Zabaniyah, contoh malaikat Malik itu adanya di neraka tapi nggak kepanasan. Karena Allah ridho, kayak gitu.
Ibu anak mau Allah ridho tapi masuk neraka. Nah itu di antaranya seorang wanita sufiah itu ya Bu ya. Siapa namanya lupa itu. Jadi kata beliau begitu. Siti Robiatul Adawiyah ya sampai rela direbus hidup-hidup. Ya, tapi ketika direbus nggak merasakan panas sedikit pun. Sepertinya panas seperti orang yang ada sekitar. Padahal itu nggak kepanasan sedikit pun. Beserta anak dan suaminya direbus hidup-hidup. Itu Siti Robiatul Adawiyah berkata katanya, saya emang nggak peduli ini panas dan nggak peduli masuk neraka pun nggak peduli. Yang penting saya cinta. Oh itu tingkatan paling tinggi. Aduh sepertinya kalau kita seperti itu masih jauh ya Bu ya. Kita sholat karena pengen lancar rezeki ya Bu ya. Kemudian iya baca Quran coba lancar rezeki. Atau sholat ketika ada masalah doang. Ada masalah baru sholat, baru nangis-nangis, baru baca Quran. Ini ya. Ada kayak gitu Bu? Ada. Di sini ada? Nggak ada. Rezekinya lancar, seret, ada warungnya sepi, sholat, ya malamnya istighfar, buat doa yang bukan dosa ya, istighfar, nangis-nangis, boga hutang padahal nangis, sholat kau. Jangan dimuliakan Allah, jadi begitu. As-sholatu ibaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bahkan faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sedang mendirikan agama. Tapi sebaliknya siapa meninggalkan salat enggak salatnya berarti dia pelan-pelan sedang merobohkan agama. Ibu, jadi agama Islam itu roboh hancur bukan sama orang kafir, tapi sama orang Islam sendiri yang menggerogoti dari dalam. Jengkol busuk, petai busuk bukan karena ulat jengkol. Jengkol busuk bukan karena ulat petai, tapi sebaliknya. Ya Bu ya. Jengkol busuk karena ulat jengkol. Petai busuk karena ulat petai. Islam hancur karena orang Islam sendiri yang enggak sholat. Enggak sholat, giliran pembangunan masjid paling depan ini di jalan, ayo lemparkan saja. Giliran azan nggak sholat ya, lemparkan saja. Payah ya, bangun masjid, pokoknya sampai lupa waktu giliran sholat nggak sholat. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu ibadah yang tertinggi. Jangankan sholat fardunya, sholat sunnahnya pun Bu dapat pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Semalam ini dibaca Mas, ada hadisnya. Menurut Syekh Abdullah bin Mubarak ya, jangankan sholat fardunya, sholat sunnahnya pun dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu. Sudah jelas bahwa as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kunci surga. Siapa? Kata Nabi, ya, kata Nabi, idza taraka ar-rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin. Siapa saja seorang muslim ngaku muslim tapi ninggalin sholat, satu waktu ibu-ibu ninggalin sholat, maka kutiba ismu ala babinar, namanya sudah tertulis di atas pintu neraka. Ibu Indra nih misalnya, Ibu Indra, ya misalnya nggak sholat subuh, tadi sholat nggak subuh. Kesiangan, udah jujur nggak sholat gitu, ya misalnya, tapi karena halangan ya, enggak. Misalnya nggak sholat subuh, ya siapa yang ninggalin sholat satu waktu dengan sengaja,
kutiba ismuhu ala babinar, namanya sudah tertulis di atas pintu neraka, sudah terdaftar nih di atas pintu neraka. Satu waktu ini dohor atau subuh doang, sengaja nggak sholat, maka namanya udah terdaftar atau mendaftarkan diri ke dalam neraka. Alhamdulillah. Sedangkan dalam riwayat, sebuah riwayat, satu waktu ninggalin sholat itu lama atau masa hukumannya dalam neraka itu 200 tahun. 200 tahun. Satu waktu ninggalin sholat. Ya, satu hari di neraka perbandingannya 1000 tahun di dunia. Nah, kira-kira ibu ya yang udah ninggalin sholat berapa waktu kira-kira? Tinggal dikali aja dikali. Oh, kata bu anak, neraka paling panas awalnya doang lah. Ya, kalau udah di sana udah terbiasa, udah beradaptasi biasa aja kan. Ya, naudzubillah itu. Jadi nggak ada ampun bagi orang yang dengan sengaja ninggalin sholat, termasuk dosa besar ninggalin sholat. Gitu. Gimana aku pengen terhapus tuh nama udah terdaftar? Maka kalau pernah ninggalin sholat, qadha itu sholat, qadha bayar itu sholat yang pernah ditinggalkan. Sama kita sendiri, jangan nunggu anak. Gak mungkin anak mau bayarin sholat kita. Ya, belum tentu anak kita sholat. Gitu ya bu ya. Untuk sholat untuk dirinya sendiri aja males, apalagi mau ngodoan untuk orang tua. Gitu ya. Aing kan loba duit kebayar, dibayar oleh fidyah, nggak bisa ya bu ya, nggak bisa, enak aja sholat dibayar pakai uang. Jadi fidyah tersebut hanya berlaku untuk ya yang ninggalin sholat yang meninggalkan puasa karena udzur syarat. Nah, udzur syarat yang sakit tidak ada harapan sembuh, kemudian seorang wanita yang sedang menyusui dia nggak kuat untuk berpuasa karena khawatir madarat ke dirinya dan ke si anak dan lain sebagainya. Nah, itu ya bu ya. Terus sama ganja, selain dosa besar, kalau dilaksanakan sholat adalah ibadah yang mana ganjarannya besar, lebih besar dibandingkan ibadah yang lainnya. Jangankan sholat fardunya, sunnahnya pun nih bu, kata Syekh Abdullah bin Mubarak nih, man sholla kulla yawmin ithnatay asyarata raka'atan. Barang siapa ibu lihat nih, sholat setiap hari 12 rakaat. 12 rakaat ini di luar daripada sholat fardu. Nah, siapa yang setiap harinya sholat 12 rakaat, mana si 12 rakaat tersebut? Wahia rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat fardu subuh, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, sholat qabliyah. Ya, 2 rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'u raka'atin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, tapi 4 rakaat tersebut 2 kali salam. 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam. Itu sebelum asar. Wa raka'atani ba'da maghrib. Ya. 2 rakaat setelah salat maghrib. Ya, faqad adda haqqas salat, maka dia benar-benar telah mendatangi haknya salat. Ya, sabda Nabi, ya, kata Nabi rahimallahu imra'an, Allah akan sayang kepada seorang hamba shalla qabla al-asri arba'at, yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Allah akan menyayangi hamba tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat, yafsilu bainahunna bi taslim, dipisah. Ya, 4 rakaat itu 2 kali salam. Ya.
Pernah melaksanakan nggak Bu? Ya. Qobliyah. Ya. Ada qobliyah, ada sholat sunnah rawatib. Rawatib ya Bu ya. Sholat sunnah rawatib. Nah nanti ada di depannya lagi nanti. Ya Bu ya. Man shalla arba'a raka'atin qabla asri. Nah, yuk. Ini betapa besar ganjaran sholat, padahal sholat sunnah. Apalagi sholat fardunya jangan ditanya ganjarannya Bu ya. Man shalla arba'a raka'atin, siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang jangkung, mau yang pendek, mau yang mancung, mau yang pesek, siapa aja, Allah nggak memandang itu. Mau yang gendut, mau yang kurus, Allah nggak pandang itu. Bukan itu, nyindir doang gitu. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk tubuh, warna kulit, rupa, Allah nggak lihat. Allah nggak pandang cantik atau enggak, yang Allah lihat iman dan amal. Ya, itu yang Allah lihat, yang Allah nilai. Man shalla arba'a raka'atin, siapa saja yang melaksanakan sholat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Bu ya, kalau bisa udah dengerin amalin ya Bu ya. Ya minimal kalau nggak bisa setiap asar, seminggu sekali. Seminggu sekali ya, kalau kamu seminggu sekali. Ya, kalau biasa setiap hari, mana kesunahan sholat, laksanakan. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, kata Nabi, haramallahu badanahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ya, padahal wasilah sholat sunnah doang Allah haramkan masuk neraka. Tapi tetap sholat fardu aja ditinggalin. Takut salah paham, dosen sholat sunnah berapa rakaat, fardunya enggak. Nah, jangan. Sholat fardu menjadi syarat mutlak, ya syarat mutlak menjadi kuncinya. Sedangkan ini tambahan. Ini maksudnya sholat sunnah aja begini dahsyatnya ganjarannya, apalagi sholat fardu. Gitu ya. Dalam hadis lain, ma min 'abdin yusalli lillah fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fardhatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, yusalli lillah, yang sholatnya lillah karena Allah aja, karena Allah. Gimana kalau karena supaya nggak masuk neraka, nggak masalah. Yang penting bukan karena selain Allah. Misalnya ada mertua nih Bu Lia, ada mertua Bu Ana, ada mertua yang sholat ayat supaya menang warisan Allah. Misalnya, tidaklah seorang hamba yang sholat setiap harinya lillah karena Allah, mencari ridha Allah, 12 raka'atan, 12 rakaat. Nah, yang tadi yang sudah disebut tadi ya. Tatawu'an, sholatnya sholat sunnah yang tadi, ghaira fardhatin, selain sholat fardu. Ya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, ganjarannya kecuali tidak ada lain kecuali Allah akan membuatkan untuknya gedung-gedung di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga sekarang masih kosong Bu. Surga setiap manusia, ya orang muslim itu punya surganya, ada lapaknya masing-masing. Sekarang masih kosong. Bu Ana udah disiapin surganya sama Allah, ya masuk surga mah. Kuliah sudah disiapin surganya sama Allah. Bu Haji, ya udah disiapin semuanya lah. Sekarang surganya kosong, belum ada isinya. Yang isi kita sekarang masih hidup nih, kita yang transfer bangun bahan-bahannya. Subhanallah, masih itu bahan bangunan di surga. Kita zikir sedang transfer bahan bangunan di surga. Kita sholat sunnah sedang transfer bahan bangunan di surga. Kan itu dalam kitab Durratun Nasihinnya disebutkan. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ya diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ketika diperlihatkan surga, melihat
malaikat sedang membangun gedung-gedung yang indah ya dari permata. Tiba-tiba berhenti itu malaikat, berhenti membangun. Ditanya sama Nabi, kenapa berhenti? Karena yang punya gedungnya ini sedang berhenti berzikir. Maka kiriman bahan bangunan ini dia stop ketika yang punyanya berhenti berzikir. Nah kayak gitu ya Bu ya. Daripada ketika lagi santai nih, ibu-ibu di rumah santai, yang punya warung nunggu jagain warungnya, yang punya suami jagain suaminya pulang, nunggu di rumah sambil ngasuh anak, ya daripada nggak ngapa-ngapain udah aja ngirimin bahan bangunan ke surga aja ke malaikat. Dengan apa? Baca zikir aja, la ilaha illallah, subhanallah dan lain sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu aja. Iya, Bu. Gak usah ibu ya. Ibu lagi nungguin orang beli uduk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja ya Bu ya, ngirim bahan bangunan ke surga itu supaya nanti nggak nyesel ketika kita udah di akhirat ya. Itu fil qabri illa lanadima, tidaklah seorang mayit nanti dalam kubur kecuali merasakan penyesalan. Orang baik nyesal, apalagi orang jahat. Orang baik nyesal ketika masuk ke alam barzah, alam kubur, dia dapat nikmat, kata Bulia, aing menang nikmat gede amat dia, padahal saya sholatnya biasa aja, zikirnya mah nggak banyak, padahal saya biasa aja dalam ibadah, dapat nikmatnya begini gede. Tahu kalau setiap amalan dibalas sama Allah, pasti saya tidak akan meninggalkan amalan sedikit pun. Nyesal itu orang baik. Orang jahat udah jelas, jangan ditanya kenapa nyesal ya, karena itu disiksa di alam barzah. Ya ada gitu ya Bu ya. Di rumah daripada suntuk, daripada nyamper tetangga, gosip, ngerumpi, udah aja sendiri, tarik ke aspek. Subhanallah. Daripada bete amat ya seorang anda di imam nyamper tetangga ngerumpi. Kumandang yang agama, alhamdulillah agama. Lihat nyoda sangat gitu. Terus ngomongin batur lagi, sah. Sih itu sebuah isi yang kalah banyak kan. Orang Saudi sholat kadang tengah lautnya sholat. Kenapa? Kadang tengah lautnya sholat orang. Enggak ngalau dulu sholat. Sekarang teman seorang agama Islam di Banten gitu. Jelas segede sakit mana yang mengalau itu wajib ditanya Islam Muslim. Jadi kalau nanti sama umumnya asatosna dia benernya. Ya. Kadang-kadang ngomong. Ya. Ditanya ke Abi, mama bapak Muslim, tapi kita suruh jadi imam naon mana itu. Oh. Cuma enak saya memang kembali. Oh ya. Gak apa-apa Bu, ketika kita di Mekah ada itu, bikinnya ada. Misalnya ibu-ibu yang nanti akan berangkat ke tanah suci, ketika tawaf, ketika di sana taklid ke Imam Hambali, ya. Cuma dalam keadaan pada saat itu saja, ya. Karena darurat ketika tawaf kan campur itu dari berbagai negara, laki-laki perempuan. Lalu maka Imam Syafi'i bersentuhan kulit, mau sengaja atau tidak kan, batal harus wudu lagi. Tapi pada saat itu kalau kita tetap bertaklid ke Imam Syafi'i repot, yang harus wudu lagi. Ya, nggak akan selesai. Nggak apa-apa tuh, nggak masalah taklid ke Imam Hambali. Cuma pada saat itu saja.
nggak apa-apa. Ya, pada saat itu selepas itu udah kembali lagi takbir ke Imam Syafi'i. Maka dari pembimbing yang benar yang paham itu. Nggak masalah. Cuman ketika tawaf doang takbir ke Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i kan batal. Nah, harus takbir, kalau enggak repot, nggak akan selesai tawaf. Wudhu lagi. Gitu Bu ya. Iya. Ya kalau memang dari awal dia takdirnya ke mau nggak masalah. Itu perbedaan mazhab nggak masalah. Kalau kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, kalau ikut-ikutan ketika tawaf saja. Selepas tawaf kembali ke Imam Syafi'i. Oke, kita lanjutkan lagi Bu ya. Kemudian ini ganjaran sholat sunnah dong Bu, gede banget. Diantaranya man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin. Kalau tadi kan 4 rakaat sebelum asar. Sekarang 4 rakaat sebelum zuhur. Apa ganjarannya? Kata Nabi, man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin. Siapa saja yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Nanti zuhur udah azan, sholat sunnah dulu 4 rakaat. Ka'annama yatahajjada bihinna min lailati. Ya, dia bagaikan sedang melaksanakan sholat tahajud di malam. Waman, paham gak Bu? Jadi barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur bagaikan sholat tahajud. Cocok kata Bu anak. Mula dia sholat tahajud 4 rakaat sebelum zuhur dapat ganjaran sama seperti bangun. Wa man sholahunna ba'da isya. Nih Bu, setelah isya sholat 4 rakaat. 4 rakaat setelah isya. Ganjarannya apa? Ganjarannya kami lihinna min lailatul qadri, bagaikan orang yang sholat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini 4 rakaat setelah isya. Jadi kata Imam Al-Ghazali benar ya Bu ya. Al-wasilatu ilal wusul, al-wusul ila aktsarun nafas. Jalan menuju surga itu lebih banyak dibandingkan hembusan nafas. Kalau tahu ilmunya, kalau tahu ilmunya. Tapi kalau tak tahu ilmunya asal ikut-ikutan doang nih. Ya, orang lain sholat ba'da isya 4 rakaat ikut-ikutan. Ya, 4 rakaat sebelum asar orang melihat orang 4 rakaat ikut-ikutan, nggak tahu artinya, nggak tahu manfaatnya apa, ikut-ikutan doang. Ya nggak akan dapat ganjaran. Namanya ikut-ikutan nggak ngerti. Ya taklidul amal, ngikutin tapi nggak tahu dasar hukumnya, ya nggak dapat ganjaran. Ya, dalam keterangan kan gitu. May ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tapi tidak ada ilmunya, ikut-ikutan doang tapi nggak tahu ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya tolak ilmu seperti ini supaya amalan kita diterima sama Allah. Sholat ibadah kita karena ilmu, bukan karena ikutan. Tapi kalau udah dengar gini bukan ikut-ikutan, tapi karena ilmu. Gitu ya Bu ya. Jangan asal ngikut orang. Ya, sholat sunnah 24 rakaat ikut. Ya, orang sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat ikut. Orang jarak ikut, bukan nggak boleh jarak, asal ikutan doang. Ya, orang apa lagi ya? Pokoknya serba ikut-ikutan tapi nggak tahu ilmunya, maka itu tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Itu daripada keutamaan sholat ya. Sholat sunnahnya aja ada betapa besar ganjarannya apa sholat, apalagi sholat fardu. Tuh, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Lanjutan daripada hadis ini, saya juga sudah mempelajari ini hadis ini. Kenapa nyambungnya ke sini? Awalnya sholat, tapi kedepannya tentang diam, tentang keutamaan diam dan keutamaan sedekah. Nah, ini nanti saya masih cari tahu. Pertama, sholat itu tiangnya agama, kata Nabi. Terus sambungan hadisnya wasumtul afdalu, diam lebih utama. Ya, diam lebih utama. Kok nyambungin ke diam nih? Masalah lisan. Ya, asumtu arfa'ul ibadati, diam itu ya ibadah yang paling luhur, paling tinggi. Diam, nggak banyak ngomong. Ya, ngomong seperlunya, ngomong kalau ada faedahnya, kalau ada manfaat untuk agama dan dunia. Kalau nggak ada manfaat lebih baik diam. Gitu ya. Kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dunubuhu wa man kathura dunubuhu wa ma'wahun nar. Siapa yang banyak bicaranya, ini dia. Ada antara banyak bicaranya ya. Banyak bicara. Tapi kan ada, karena bicara untuk agama masalah itu. Tapi tetap pasti ada aja sana. Man kathura kalamuhu, siapa yang banyak ngomong, yang ngobrol, gak ada pentingnya. Yang bete amat jadi imam sorangan nyamper ke teman ngobrol ke sana kemari. Ya, maka turun kalamu, siapa yang banyak ngomongnya aturun fatau, pasti banyak salahnya. Ya, habis ngomongin masakan, ngomongin sayuran, ngomong amde ya. Nah, bayangnya omongan mulai ngerempet yang lainnya. Yes. Mendidik eta mahal, ya eta mahal jasa yang loba ngambil untung nak dasar saya eta mulai saya eta mah terus setelah si eta mah nanti ke dalam rumah sendiri dasar mah diberi duit aku salah kisah tiuk salah ibu salah ibu entah di mana benang tuh mulia. Itu ya, siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Wa man kathura khata'uhu kathura dunubuhu, sudah pasti siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Sedangkan wa man kathura dunubuhu, siapa yang banyak dosanya tempatnya pasti di mana? Wa man kathura dunubuhu fa ma'wahun nar, siapa yang banyak dosanya tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min ya. Makanya asumtu arba'un ibadah, kata Nabi, diam itu tingkat ibadah yang tinggi. Ya, diam itu banyak faedahnya, tapi wa qalilun fa'iluhu, paling sedikit orang yang melakukannya. Paling banyak senangnya pengen ngomong aja. Ya, padahal nggak ada kepentingan, pengen ngomong aja. Gitu. Kita boleh ngomongnya itu kita tobat kan. Nah itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, as-sukutu amma la yanfa'u fid-din. Maksud diam di sini diam dari perkara yang enggak ada manfaat untuk agama. Tapi kalau ada manfaat untuk agama, bicara. Bu anak lihat kuliah enggak sholat, kita sholat teh. Ulah gitu teh, ya. Sholat teh. Itu ada manfaatnya. Aing dari sholat nginjuk ya. Aduh itu baik. Waktunya nggak ada manfaat untuk perkara dunia, tapi kalau ada manfaat untuk perkara dunia berbicara nggak masalah. Bisnis, bisnis masa cicing baik, ya dagang nggak apa-apa. Ayo bu, saya mau beli. Masa ya diam, ada yang beli diam, ya, ya. Bu ya, ini ibu jualan sabun, diam. Nah, ini berapa harganya bu? Diam.
Panibu diem aja sih dagang, kan dia itu ibadah. Salah itu. Nggak apa-apa, ada manfaatnya untuk perkara dunia mah dagang, ngomong. Ibu-ibu saya dagang nih, ada barang murah nih, ya insya Allah nih nggak akan kecewa, nggak akan merugikan, nggak apa-apa. Ada manfaat untuk dunia. Kemudian kalau sudah selesai yang diobrolkan perkara dunianya udah selesai, perkara agama udah selesai, udah balik. Udah lama, jangan lama-lama. Takut nyenggol sana sini nanti. Ya, yang disenggol mah, yang diomongin mah beruntung dapat transferan pahala. Kita yang rugi, ibadah kita ganjarannya ditransfer ke orang lain. Nanti di akhirat banyak seorang hamba yang kaget nih, terkejut. Bu anak kaget di perasaan yang tilok tahajud, menang ganjaran tahajud ya. Ya, menang orang yang dapat transferan ganjaran dari Bu Lia. Ya, ini transferan dari Bu Lia kata mereka waktu itu. Ya, Bu Lia memang rajin tahajud, nggak ngomong ke mana, katanya gitu. Pindah pahalanya. Kalau kita nggak punya pahala, nggak ada kebaikan, keburukan orang yang diomongkan itu ditransfer ke kita, gitu ya. Jadi Bu, ada seorang ulama Hasan Basri itu setiap dibicarakan orang, dia malah berterima kasih. Didatengin itu orang yang ngomonginnya sambil bawa roti, makasih ya, kamu udah ngasih saya pahala, gitu. Mulia gitu tuh, boro-boro. Mama Ainun tadi ngomongkan Aing kan? Nah, itu cesam, tak adik Aing. Ya, jangan berat ya Bu ya, berat. Pengennya kita langsung kontan balas ya. Itulah kita tingkat keimanan lemah. Diomongkan batu langsung panas ya, panas mendidih darahnya. Jangan Aing si Eta. Kata Bu An. Ibu anak tadi diomongkeun ku si eta. Jangan aing. Mun marah aingnya. Ya. Kata Bu An, mun marah aing mah imah disapuan. Piring kotor dicuci, baju kotor dicuci, geus bersih kabeh, ya. Imah tetangga disapu, mun marah eta Bu An. Keren ya. Kalau Bu Asap marah, Pak, pecel dibagi-bagiin ke orang lain. Jadi kalau ada yang ke puasa dikasih pecel itu lagi marah berarti. Ya banyak. Ya beban dirahmati Allah. Jadi diam itu ibadah yang paling tinggi. Wah. Tapi sedikit orang yang bisa melaksanakan. Fala yakunu sukutu min ibadah. Nah, kemudian kata sahabat Abu Hurairah, wa tarqurati ala man tada min arba'in wa ibadah. Kemudian termasuk ibadah itu kita dapat ganjaran kalau menjauhkan diri dari orang yang banyak ngomong. Nggak ada yang banyak ngomong. Mulia lagi banyak ngomong, nggak ada faedahnya ngomongnya. Apalagi lagi ngomongin batu, udah tinggalin. Dengan tinggalin orang yang banyak ngomong itu dapat ganjaran. Tapi lebih bagus diingetin. Bu, ana lagi ngomongin orang, nyontek saya Pak. Sama kita tahu sih Pak. Ya, kurang gitu, pakai gelang emas itu buka isi padahal buka hutang main. Ya, oh gitu, dasar ketawa aku ya, ulah gitu, ulah sok ngomong batu, eta mah lain gelang emas, nyaho aing ge eta maluna, sama apa ya, imitasi ya kan, ulah terus ulah diomongkan. Karunya batu mah. Udah lebih parah ya. Nah,
Yang meninggalkan orang yang sedang ngomong nggak ada manfaat itu juga dapat ganjaran. Fa inna aktsara khataya minal lisan, sesungguhnya banyak kesalahan itu dilakukan dari lisan, dari omongan. Ya Bu, dari lisan. Amma idza kana al-insan khaliyan 'anil nas fala yakunu sukutuhu min al-ibadah. Jadi diam itu ibadah kalau kita berada di tengah-tengah orang. Banyak orang lagi ngumpul, ngomong nggak ada manfaat, kita diam ibadah. Tapi kalau di tempat sepi bukan ibadah, sendiri di rumah cicing bukan ibadah. Ya. Kesurupan bawa zikir kalau sendiri. Nah itu perkaranya dulu ya. As-sumtu zainul alim, diam itu menjadi perhiasan bagi orang alim. Orang alim diam kelihatan istimewa gitu. Orang berilmu diam, sekali ngomong mah bahasa-bahasa yang berkualitas itu. Jadi diamnya orang alim menjadi perhiasan. Gimana kalau orang bodoh diam? Ya. Orang bodoh yang satrul jahili, menjadi penutup dari orang bodoh. Orang bodoh diam, nggak kelihatan bodohnya. Bodoh yang ngomong biar kelihatan pinter, makin kelihatan bodohnya. Ya, boleh cicing pedes. Ngomong. Bodoh ngomong biar kelihatan pinter, kelihatan bodohnya malah. Nah diam aja ya, diam. Kalau nggak ada yang diomongi, nggak ada pentingnya, nggak ada manfaatnya, mending diam. Ntar kelihatan bodohnya. Ya, diomongin malah bikin dosa sama orang lain. Bisa ada ngomong kelihatan bodohnya. Ya, terus cicing boleh cicing. Nah, as-sumtu sayyidul akhlak, kata Nabi. Diam itu rajanya akhlak. Orang diam itu rajanya akhlak. Jadi beruntung bagi orang yang diam. Tapi kalau ada manfaatnya ngomong. Was-sumtu afdalu. Nih, Bu dijelaskan bahwa ya as-shadaqatu tudfitu ghadabi, sedekah. Dengan bersedekah itu bisa meredam murka Allah. Allah tadinya mau murka sama kita sedekah, wah nggak jadi Allah murka. Jadi dengan rajin sedekah itu meredam murka Allah. Dengan sedekah nggak akan berkurang harta, nggak bikin bangkrut. Kata Nabi, manuqisa malun min shadaqatin bal yazidu fid dunya. Tidaklah berkurang harta yang kita keluarkan di jalan agama Allah, bal yazidu fid dunya, tapi Allah tambah, Allah lipat gandakan di dunia itu juga. Betul ya? Jadi itu tingkat iman kita. Sedekah pengen supaya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau tak dilipat gandakan ya nggak masalah. Nanti berarti dilipat gandakannya di akhirat. Tapi nih Bu, sebegitu besarnya ganjaran sedekah bisa meredam murka Allah. Lanjutan hadisnya, wasumtu afdalu, dia lebih utama daripada sedekah. Betapa besar ganjaran dia lebih utama daripada sedekah. Sedekah tapi ngomong yang gimana? Sedekah ya ke masjid, coba online naik, ya cari. Misalnya lebih baik diam daripada sedekah ngomong. Misalnya yang boleh cicing tapi nggak sedekah, cocok gitu kan. Nah, bagi yang nggak mau sedekah cocok plus cicing baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah ya Bu ya, kalau usah banyak-banyak. Kalau saya malah kepleset banyak salah nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada salah mohon dimaafkan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad